Halo guys, balik lagi Stepian dari channel Teknoza. Video kali ini kita akan kembali bahas sebuah TWS, tapi ini bukan TWS biasa. TWS ini bisa dibilang diam-diam tapi luar biasa. Bahkan saking penasarannya, saya harus sampai bandingin TWS ini sama AirPods Gen 2-nya Apple dan juga Samsung Galaxy Earbuds Live. Emang sih harga TWS ini cuma 800 ribuan, atau berselisih lumayan jauh sama TWS-nya Apple dan Samsung tadi. Tapi kalau dari pemakaian saya selama 1 minggu ini, ternyata TWS ini bisa dibilang worth it untuk kelas harga di bawah 1 juta. Tonton terus videonya karena mungkin aja beberapa selling point di TWS ini akhirnya bikin kalian penasaran dan mau nyobain TWS pendatang baru ini. Oke, inilah dia 9K TWS Lite Pro yang kalau dari tampilan boxnya sih sebenarnya nggak ada lightnya sama sekali ya. Box packagingnya kelihatan niat banget dibikin dan juga kesannya premium. Di bagian depannya ada logo 9K dan juga terdapat tulisan The Best Gift. Untuk bagian belakangnya sendiri ada data-data spesifikasi dari TWS-nya. Untuk memulai unboxing, pertama-tama kita slide dulu cover depannya, terus angkat ke atas untuk membuka boxnya. Di dalam boxnya ada case TWS yang berwarna putih, kemudian ada kompartemen kecil yang berisikan kabel charger dengan jenis USB Type-C. Ada juga manual book dengan dua bahasa, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Dan langsung aja kita bahas lebih detail soal 9K TWS Lite Pro-nya. Di awal video saya udah bilang kalau 9K TWS Lite Pro ini punya spesifikasi di atas kertas yang sangat-sangat menarik. Menggunakan chipset Qualcomm 3040 yang udah support Bluetooth generasi terbaru yaitu Bluetooth versi 5.2. Punya driver speaker yang juga cukup besar di 13 mm dengan dual microphone yang udah dilengkapi sama Electronic Noise Cancellation atau ENC. Punya fitur low latency mode yang berguna banget ketika dipakai gaming. Udah support IPX5 waterproof, punya smart touch control yang intuitif, dan terakhir portnya udah pakai USB Type-C. Kalau ngomongin secara desain, saya pribadi suka banget sama case TWS ini. Meski secara looks terlihat mirip sama Huawei FreeBuds yang harganya jauh lebih mahal. Selain ringan karena cuma 40 gram, build quality materialnya juga sangat-sangat berkualitas. Langsung terasa baik itu dilihat ataupun ketika dipegang. 9K TWS Lite Pro bahkan bisa disejajarkan sama TWS dengan harga yang jauh lebih mahal kalau soal bicarain build quality. Misalnya Apple AirPods atau juga Samsung Galaxy Buds Live. Yang menarik, case dari 9K Lite Pro ini punya LED indikator di depan yang ukurannya cukup besar untuk memberikan informasi terkait status baterainya. Warna merah untuk status baterai di 30%, biru di 60%, dan hijau di atas 60%. LED indikatornya juga untuk status koneksi ada di masing-masing tiap earphone-nya. Sementara untuk earphone-nya sendiri berjenis half-in-ear yang juga punya banyak kemiripan dengan AirPods-nya Apple, meskipun sebenarnya nggak 100% sama persis. Rata-rata TWS di pasaran pastinya punya fitur Smart Touch Control untuk mengakses voice assistant pada smartphone Android atau juga iOS. Begitu juga dengan navigasi play, pause, next, dan juga previous pada media playernya. Nah, Smart Touch Control di 9K Lite Pro ini udah bisa selevel sama TWS branded lainnya, karena juga udah bisa ngatur volume up and down lewat Smart Touch Control di kiri dan kanan earphone-nya. Jadi nggak perlu lagi repot-repot ambil smartphone untuk sekedar mengatur volume musik. Karena memakai chipset Qualcomm 3040, maka TWS ini bukan cuma support kodek AAC aja, melainkan juga udah support kodek aptX. Lewat menu developer option di smartphone yang juga menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon, kita juga bisa lebih detail melakukan pengaturan audionya, termasuk preferensi ke audio quality atau ke low latency connection. Inilah salah satu dari kelebihan TWS yang menggunakan chipset dari Qualcomm. 9K Lite Pro ini juga udah support sama gaming mode, memanfaatkan koneksi Bluetooth 5.2 versi terbaru yang jauh lebih stabil kalau dibandingkan sama Bluetooth versi 5.0 sebelumnya. Mode gamingnya juga bisa diaktifkan dengan cara men-tap 3 kali Smart Touch di earphone sebelah kanan yang nantinya akan terdengar notifikasi aktifnya fitur ini. Pihak 9K sendiri mengklaim mampu menurunkan latency hingga 0,05 second, sebuah angka yang menurut saya masih terlalu berlebihan. Meski emang ketika dipakai bermain PUBG Mobile, TWS ini bener-bener smooth banget koneksi audionya. Delaynya hampir-hampir nggak pernah terasa selama 1 minggu saya pakai.
Untuk kualitas suaranya juga bisa dibilang bagus banget di TWS kelas harga di bawah 1 juta. Driver speaker yang besar dan juga kodek aptX-nya bikin output audio di TWS ini bisa terdengar clear dan juga detail, seperti halnya kualitas audio standar CD. Karakter bass, treble, dan vokalnya juga seimbang dan proporsional sesuai sama jenis genre musik yang kita mainkan. Tentunya untuk dapetin kualitas suara terbaik dari TWS ini, kita juga harus punya device yang support kodek aptX. Kalau misalnya nggak punya, kalian bisa gunakan kodek AAC-nya sebagai alternatif. Suaranya emang belum selevel sama AirPods atau Galaxy Buds Live, tapi bisa dibilang 9K Lite Pro ini adalah pilihan bijak kalau budgetnya cuma 600–800 ribu. Kualitas mikrofonnya juga ternyata sama baiknya. Di setiap earphone terdapat 2 buah mikrofon. Mikrofon yang ada di bawah buat nangkep suara kita dan mikrofon yang ada di atas punya fitur ENC atau Electronic Noise Cancelling yang berfungsi memfilter noise. Jadi suara yang terdengar di telinga bisa terasa lebih jernih. Inilah salah satu kelebihan 9K Lite Pro yang meski open ear tapi punya fitur ENC untuk isolasi suara yang jauh lebih baik dibandingkan TWS open ear lainnya yang nggak punya sistem noise cancelling sama sekali. Dengan ukuran dan berat total 40 gram, 9K TWS Lite Pro punya baterai masing-masing 40 mAh di masing-masing earphones-nya. Dari full baterai, TWS ini bisa melakukan playback 5–6 jam atau bahkan bisa sampai seharian penuh kalau dipakai barengan case TWS-nya yang punya kapasitas baterai di 400 mAh. Sementara untuk proses charging case dan juga earphones-nya butuh waktu sekitar 1,5 jam dengan output charger di 1 ampere. Sayangnya 9K Lite Pro ini belum punya fitur wireless charging, mengingat harganya yang ada di bawah 1 juta. Nggak sulit rasanya untuk bilang jujur kalau TWS ini beneran sangat menarik. Build quality-nya bagus, pakai chipset Qualcomm 3040 terbaru, driver speakernya gede, ada gaming mode, punya fitur ENC, dan juga udah support IPX5 rating. So buat kalian yang penasaran juga sama TWS pendatang baru ini, silakan aja cek promonya di link pembelian yang udah saya taruh di bawah. Oke semua, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu lagi di video-video gadget berikutnya. Stay pian dari Teknusa out.